Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Selama 7 tahun, gula oplosan ilegal, campuran gula rusak, dan rafinasi beredar di wilayah Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Pria ditemukan bersimbah darah di tempat penggilingan batu di Purbalingga. Meski sudah diangkut, sampah di Tambak Lorok, Kota Semarang masih saja menumpuk. Baru saja terungkap praktik peredaran gula oplosan ilegal di Banyumas. Pelaku mengoplos gula rusak dengan gula rafinasi lalu dijual dalam kemasan gula premium milik perusahaan lain. Mirisnya kejahatan itu dilakukan sejak 2018. Warga Jawa Tengah, cek kembali gula Anda. Pastikan jangan sampai gula yang Anda konsumsi selama ini palsu. Baru saja terbongkar praktik peredaran gula campuran ilegal di Kecamatan Cilongok, Banyumas. Produsen gula ilegal itu membuat gula oplosan lalu menggunakan wadah dari perusahaan lain. Sejak 2018, produsen gula ilegal itu mencampur gula rusak yang basah dengan gula rafinasi. Setelah itu, gula baru dikemas dengan merek dagang dari Raja Gula milik PT Raja Wali. Rata-rata distribusi gula pasir palsu itu ke wilayah Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Atas kasus ini, penyidik menetapkan satu tersangka berinisial MS, 52 tahun yang merupakan pemilik gudang dan distribusi gula campuran ilegal itu. Polisi menyita 1.442 karung gula oplosan dengan berat sekitar 72 ton. Terkait dengan perlindungan konsumen, khususnya adalah konsumen yang memang membeli, mengkonsumsi gula sebagaimana produksi dari PT Raja Wali dengan merek Raja Gula, namun ternyata isinya tidak sesuai dengan sebagaimana hasil produksi PT Raja Wali, dalam hal ini adalah merek Raja Gula. Nah, terkait dengan efek kesehatan ataupun juga terkait dengan dampak daripada konsumsi dari gula-gula campuran ini, mungkin kita perlu pendalaman lebih lanjut. Gula oplosan yang berjalan sejak 2018 ini memiliki kapasitas produksi sekitar 300 hingga 500 ton per bulan. Setiap bulannya mereka meraup untung sekitar 150 juta rupiah, tetapi merugikan PT WNI sebagai pemilik Raja Gula. Tersangka dikenai pasal Undang-Undang Perdagangan serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Sampah di Tambak Lorok, Kota Semarang masih saja menumpuk. Minimnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan dan tidak adanya TPS di sekitar wilayah itu diduga menjadi penyebabnya. Belum lagi gelombang air laut yang membawa tumpukan sampah ke wilayah pesisir utara. Kawasan Tambak Lorok, Tanjung Mas, Kota Semarang masih dipenuhi sampah. Padahal beberapa waktu lalu, warga sekitar, pemerintah dan relawan sudah membersihkannya. Membersihkan sampah di bekas tambak ikan ini bukan hal yang mudah karena jumlah sampah yang cukup banyak. Proses pembersihan sampah memakan waktu yang cukup lama. Sebenarnya tumpukan sampah di Tambak Lorok sudah berkurang setelah dibersihkan, namun sampah kembali menumpuk karena minimnya kesadaran masyarakat soal kebersihan lingkungan. Ditambah tidak adanya tempat pembuangan sampah di lingkungan Tambak Lorok memperparah kondisi itu. Tapi kemarin sudah 3 hari berturut-turut warga saya selalu mengambil sampah dan juga diambil dari pihak pasukan dari Kelurahan Tanjung Mas. Tapi masih ada warga 1, 2, 3 kemarin ketahuan masih membuang lemparan sampah di tempat tambak. Selain minimnya kesadaran masyarakat, gelombang laut menjadi penyebab tambak dipenuhi sampah. Ke manusianya lah, walaupun mau kerjakan serentak sampai 1 bulan, tapi kalau masih ada gelombang atau sungai tambak, pasti tempat pembuangan lemparan sampah. Tumpukan sampah di Tambak Lorok menjadi masalah serius.
Karena selain mengeluarkan aroma busuk dan merubah air menjadi keruh, tumpukan sampah juga bisa menimbulkan penyakit. Jika tidak adanya sistem pengolahan sampah, TPS dan kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. Lantas bagaimana mengatasi persoalan ini? Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Saya ajak Anda berlibur ke wisata alam dengan panorama Gunung Merapi dan Merbabu di Kabupaten Magelang. Katanya di sana serasa seperti di negeri kayangan. Seindah apa panoramanya? Berikut liputannya. Keindahan antara dua gunung yakni Merapi dan Merbabu yang saling berdampingan ini bisa Anda dijumpai di Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Berdiri kokoh di hamparan perbukitan dan persawahan, pengunjung bisa menikmati keindahan dari Gunung Merapi dan Merbabu dari jembatan. Tak heran, warga ramai-ramai datang ke sini untuk bisa mengabadikan pemandangan indah ini. Apalagi ditambah adanya bangunan kastil kuno bergaya Eropa, jadi tambahan spot foto yang menarik saat datang ke negeri kayangan. Sebelumnya belum ada, baru ada kastil, Gapura Kastil dan Istana Negeri Kayangan. Tapi paling enggak ini sangat-sangat menjadi daya tarik tersendiri karena dapat spot yang sangat menarik di antara dua gunung Merapi dan Merbabu, dan itu menjadi khasnya Kayangan juga. Dan saya kasih nama Kahyangan Skibrit. Itu alasannya apa, Pak? Alasannya yaitu menghubungkan antara ya Merapi Merbabu, di situ ada jembatan penghubung ya Kayangan. Nah, di sini pengunjung juga bisa berkeliling desa wisata dengan menyewa mobil tua bak terbuka. Apa saja bisa dilihat saat berkeliling? Tentu pemandangan indah dari Desa Wonolelo dengan kegiatan pertanian warga sekitar. Menjual keindahan alam, yaitu karena terbentuk dari topografi yang ada di pegunungan. Kedua, kita juga melihat kearifan lokal, dan yang puncaknya di sini itu adalah untuk melihat sebuah karya desa yang membangun sebuah wisata yang luar biasa, negeri kayangan. Waktu datang paling pas di pagi hari, apalagi tempat wisata ini sudah buka sejak pukul 5 pagi dan tutupnya pukul 5 sore. Ditambah lagi udaranya masih sejuk dan suasananya masih sepi. Apalagi bisa melihat embun tipis yang menyelimuti pemandangan gunung dan persawahan desa. Kami ini dari guru-guru, kebetulan liburan. Mana Bu setelah sampai sini gimana? Kesannya? Oh, luar biasa, sangat indah, tempatnya sejuk, terus dapat melihat pegunungan begitu, dan ini baru pertama kali saya ada di sini. Untuk berkeliling di Jembatan Kayangan dan bangunan kastil, pengunjung cukup merogoh kocek sebesar Rp25.000 per orangnya. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Bagi Anda yang ingin merasakan perjalanan sejarah, bisa mencoba naik kereta api wisata di Ambarawa, Kabupaten Semarang. Perjalanan kereta itu mengukir jejak penyair revolusioner dari Prancis, Arthur Rimbaud, di tanah Jawa. Inilah Museum Kereta Api Ambarawa. Museum yang menyimpan berbagai koleksi kereta api yang berada di Kabupaten Semarang. Biasanya pengunjung akan sibuk melihat beragam jenis kereta api, mulai dari kereta uap atau diesel. Namun tahukah Anda, ternyata stasiun kereta yang dulunya bernama Willem I ini jadi salah satu saksi sejarah dari napak tilas penyair legendaris Prancis, Arthur Rimbaud. Penyair revolusioner dari Prancis ini pernah singgah ke Indonesia, khususnya Tanah Jawa, pada Agustus 1876. Saat itu Rimbaud bertugas sebagai serdadu Hindia Belanda yang menumpang kereta dari Semarang, Ambarawa hingga stasiun Tuntang. Sampailah ia di Salatiga untuk tinggal di kamp militer. Jejak sejarah inilah yang menjadi daya tarik untuk menghubungkan warisan budaya Prancis dengan Indonesia. Bahkan Duta Besar Prancis mengungkapkan kekagumannya setelah menikmati perjalanan dengan kereta wisata yang ada di stasiun Ambarawa.
the French, we love trains. We have many trains in France. This is one of the best transportation means because it helps you to discover authentically the country, because you can see the landscape, you can meet the people, you have time so to enjoy, to think, to discuss with your friends. So I'm very happy to have this opportunity, and I have to say that the train was excellent. We all together had a fun moment, and I'm pretty sure that you will have more and more French people from the French community already living here in Indonesia, but also French tourists visiting Salatiga, Tuntang, and Baraba. Ketertarikan Prancis dalam napaktilas sejarah ini disambut PT KAI, apalagi dengan diresmikannya stasiun Tuntang sebagai hubungan sejarah antara Prancis Indonesia melalui jejak Rimbaud. Bagaimana Tuntang ini tidak hanya sebagai tempat kunjungan wisata biasa, tapi juga sebagai tempat mulainya sejarah hubungan antara Indonesia dengan Prancis. Dan juga saya pikir dengan adanya hubungan sejarah ini akan membawa dampak positif bagi wisatawan, terutama wisatawan Prancis yang datang ke Indonesia. Mereka akan merasa ini menjadi bagian dari hidup mereka, bagian dari sejarah. Kereta wisata Ambara Tuntang memang memiliki keunikan tersendiri. Jalur ini membuat pengunjung terhubung dengan masa lalu, menghadirkan perjalanan melintasi sawah, perbukitan dan danau Rawapening dengan pemandangan yang indah. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jateng. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama yang bertugas, saya Nadia Kartika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.